Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Jamaluddin Shah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi matematika bab fungsi kuadrat, khususnya materi mengenai faktorisasi persamaan kuadratik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, salah satu metodenya adalah dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, sebelum kita bahas, kita akan mengulas kembali video atau pembelajaran kita sebelumnya mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Kita ketahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c, dengan x-nya ini adalah variabel. Dan ingat, A-nya tidak sama dengan 0. Kalau dia A-nya sama dengan 0, maka dia bukan menjadi persamaan kuadrat. A, B, C-nya bilangan real. Nah, sebagai contoh misal ada 6x kuadrat plus 9x plus 10 sama dengan 0. A-nya tidak 0, A, B, C-nya bilangan real, X-nya adalah variabel. Ini A-nya sama dengan berapa? 6. Kemudian B-nya 9 dan C-nya adalah 10. Nah, itu sedikit kilas balik mengenai materi kita di video sebelumnya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada video atau pertemuan kali ini. Pertama, mengenai menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. Nah ya, berdasarkan akar-akarnya nih. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, harus diingat ya, dan dicatat goal yang harus kalian capai pada video kali ini. Langsung saja kita ke akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat atau penyelesaian, atau biasa disebut juga dengan himpunan penyelesaian dari bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai yang memenuhi persamaan tersebut. Nilai x ya, adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kalau dia tidak ada yang memenuhi, berarti tidak ada akar-akarnya. Jadi tidak selamanya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini mempunyai nilai x-nya. Begitu. Kalau pada persamaan linear, kita ketahui misal ada soal 2x sama dengan 6. Nah, kan persamaan linear nih. Kita bisa ketahui x-nya berapa? Iya, x-nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi akar-akarnya adalah 3 nih untuk persamaan linear ini. Nah, namun kalau di persamaan kuadrat bagaimana? Nah, di sini ada 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadrat atau rumus ABC ya. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Ada cara yang lainnya, namun ini yang kita utamakan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara yang pertama, yakni memfaktorkan. Nah, langsung saja memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai sifat aljabar ya. Nah, kalau ada x plus 2 dikalikan dengan x plus 3, ini bagaimana cara mengalikannya, menjabarkannya? Iya, dikalikan satu-satu, x dikali x, berapa x kuadrat. Kemudian x dikali 3, iya 3x. Nah, selanjutnya yang suku keduanya, 2 kali x, iya 2x plus 2x. Kemudian 2 kali 3, apa 2 kali 3 kan 6. Suku sejenisnya mana yang kita jumlahkan? X kuadrat ada kawannya? Ada, kita tulis lagi berarti x kuadrat. 3x ada ya, 3x sama 2x. Koefisiennya yang kita jumlahkan, ingat kalau suku sejenis. Koefisien dari suku kedua ini 3, koefisien dari suku ketiga ini 2, berarti 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? 5. 5x tambah
6. Nah, ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, namun pertanyaannya, kalau yang diketahuinya adalah persamaan kuadrat ini, x kuadrat plus 5x plus 6, kita diminta untuk membuat pengalinya seperti ini, atau kita diminta untuk memfaktorkan namanya. Nah, bentuk seperti ini namanya memfaktorkan. X plus 2 dikali x plus 3. Nah, kalau dari bentuk perkalian aljabar ini menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, nah kita bisa ya menyelesaikannya. Namun bagaimana kalau dia dari bentuk umum diminta untuk menjadi perkalian aljabar atau pemfaktoran seperti ini? Nah, ini harus kita pelajari pada kesempatan kali ini bagaimana caranya. Coba kita langsung ke pembahasannya. Nah, kalau ada bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c, nah ini mau kita ubah menjadi x plus p dikali x plus r tadi ya, dengan pr nya tadi yang harus kita tentukan. X kuadrat plus bx plus c ini adalah bilangan bulat tadi. Nah, kita kalikan x kali x berapa? Sama dengan x kuadrat lagi x kali r sama dengan xr. Lanjut p kali x sama dengan px ya, atau xp ya. Kemudian p kali r plus pr. Nah, kemudian yang kita bisa jumlahkan yang ini karena sukunya sejenis. Koefisien dari xr, koefisien dari x yang suku ketiga p, jadi x kuadrat ditambah x plus p, maksudnya r ya, r plus p dikalikan x ya, variabelnya, ditambah pr. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri, bentuk umumnya seperti apa? Ax kuadrat plus bx plus c. Kalau kita samakan, b ini sama dengan apa? Ya, r ditambah p ya, kan konstanta dari x. B konstanta dari x di sini. Nah ya, dengan a-nya apa? A-nya 1 ya. Ingat, a-nya 1 nih di sini nih. Karena konstanta dari x kuadratnya berapa? 1. A-nya 1 dan c-nya, nah c-nya adalah pr. Nah, dengan kata lain bisa kita simpulkan untuk bentuk umum persamaan kuadrat a sama dengan 1, a-nya sama dengan 1 ya, berlaku cara mengerjakannya, carilah dua buah bilangan, nah r dan p ini, yang bila dijumlahkan hasilnya adalah b dan bila dikalikan hasilnya adalah c. Saya ulangi sekali lagi, carilah dua buah bilangan yang dijumlahkan hasilnya b dan dikalikan hasilnya c, dengan catatan a-nya sama dengan 1. Paham? Coba biar lebih paham kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama adalah tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya berarti kita harus mencari nilai x yang memenuhi persamaan ini, maksudnya ya, x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Kita tentukan dulu dari bentuk umum itu a-nya berapa? A-nya 1, b-nya berapa? Koefisien dari x min 3 dan c-nya min 10 ya, konstantanya ya. Ini yang tidak memuat variabel. Nah, cara pertama kita cari dua buah bilangan yang bila dikalikan hasilnya min 10 dan dijumlahkan hasilnya min 3. Maka kita harus tahu dulu nih pemfaktoran, kan faktorisasi memfaktorkan ya. Kita harus taruh faktor dari min 10. Faktor dari min 10 ini apa aja? Apa aja faktor dari min 10? Atau pengali dari min 10 ini apa aja? Nah, min 1 ya dengan 10. Kemudian 1 dengan min 10 gitu. Jadi min 1 dengan 10 tadi, apalagi pasangan faktornya?
pasangan faktornya min 1 dengan 10, kemudian 1 dengan min 10, apalagi perkalian min 10, iya 2 dengan min 5, 2 dengan min 5, apalagi pasangan faktornya, iya min 2 dengan 5. Masih ada? Tidak ada ya. Kita cari dari 4 pasangan faktor ini yang bila dijumlah hasilnya min 3. Coba kita jumlahkan yang pertama. Min 1 tambah 10 berapa? 9. Kemudian 1 dikurang 10 ditambah min 10, atau 1 dikurang 10 berapa? Min 9. Kemudian pasangan faktor yang ketiga, 2 dengan min 5, 2 ditambah min 5 berapa? 2 dikurang 5 min 3. Kemudian pasangan faktor yang keempat, min 2 ditambah 5 berapa? 3. Kita cari pasangan bilangan yang bila dijumlahkan hasilnya min 3. Mana pas yang hasilnya min 3 ini? Iya, ini ya. Jadi pasangan bilangannya adalah 2 dan negatif 5. Itu. Jadi 2 sama negatif 5 ini. 2 sama negatif 5. Negatif 5. Ini kan adalah hasil perkalian dari 10 ya. Perkalian dari min 10 maksudnya. Kalau kita jumlahkan hasilnya berapa ini? Min 3. Berarti faktornya adalah x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Nah, faktornya 2 dan min 5 ya. Nah, berarti x plus 2 dikali x min 5 sama dengan 0. Nah, kalau kita untuk mengecek benar atau enggak, nah kita kalikan aja. Nah, x plus 2 dikalikan x min 5. Benar nggak hasilnya yang seperti di soal? Untuk x kali x kuadrat, x kali min 5, min 5x, 2 kali x plus 2x, 2 kali min 5 min 10. Berapa nih? Ini bisa kita jumlahkan ya, yang sejenis. Jadi x kuadrat min 3x min 10. Benar ternyata. Inilah faktornya. Jadi akar-akarnya apa? Nah, ini kan pengali dari 0 ya. Pengali dari 0, supaya dihasilkan 0 kan berarti ini pengalinya salah satu 0 atau dua-duanya 0. Berarti x plus 2 sama dengan 0. Sama linear kemarin, x sama dengan 0 dikurang 2. Jadi min 2. Atau apa? Atau x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang min 5. Ya, 5. Jadi akar-akarnya berapa akar-akarnya? Akar-akarnya itu min 2 dan 5. Begitu ya. Gampang ternyata. Coba kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, soalnya adalah tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita tentukan A-nya berapa? A-nya sama dengan 1. Nah, kemudian B-nya berapa? Koefisien dari X. Nah, ada di sini nih 1 juga. B-nya 1. C-nya berapa? C-nya min 12. Gitu. Caranya sama, kita tentukan pasangan faktornya dulu dari min 12. Ini berapa aja? Perkalian dari min 12. Nah, apa? Pertama ada 1 kali min 12 ya. 1 dengan min 12. Kemudian berapa lagi? Yang kedua, ya min 1 dengan 12. Yang ketiga, perkaliannya apa aja? Iya, 2 dengan min 6. Kemudian min 2 dengan 6 ya. Ada lagi? Ada ternyata. Apa? 3 dengan min 4 dan terakhir min 3 dan 4. Nah, ini ya pasangan faktornya ternyata ada 6. Kita cari
Dari pasangan faktor ini yang dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Coba 1 dikurang 12 berapa? Min 11. Bukan ternyata. Yang kedua min 1 min 12, min 1 tambah 12 sama dengan 11. Bukan juga. Yang ketiga 2 dikurang 6 berapa? Min 4. Bukan juga ternyata. Yang keempat berapa? Min 2 sama 6 tambah 6 4. Bukan juga. Coba yang kelima 3 dikurang 4 berapa? Min 1. Bukan juga ternyata. Coba yang terakhir min 3 tambah 4 1. Nah ini ya hasilnya ya. Yang dijumlahkan hasilnya adalah B. B nya berapa? B nya 1. Nah B nya 1 berarti pasangan faktornya adalah ini min 3 dan 4 gitu. Jadi langsung saja kita faktorkan dia x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan dengan 0. Jadi x min 3 dan x plus 4. Nah, x min 3 sama dengan 0. X sama dengan berapa? Iya 0 ditambah 3. Jadi sama dengan 3 atau x plus 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 dikurang 4. Berapa? Kedua ruas kita kurangi 4 menjadi x min 4. Nah ini akar-akarnya. Jadi akar-akarnya adalah akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan min 4. Nah itu untuk soal yang kedua. Satu lagi ya contoh untuk akar-akar persamaan yang A nya sama dengan 1. Soalnya adalah tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat min 6x tambah 5. Min 6x tambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan A nya berapa? 1, B nya min 6, C nya 5. Dapat A nya sama dengan 1, B nya sama dengan koefisien dari x min 6, C nya konstanta yang tidak ada variabel sama dengan 5. Nah kita cari dulu nih pasangan faktor dari 5. Pasangan faktor dari 5 apa nih? Pengalinya 1 kali 5. Yang kedua apa? Min 1 kali min 5. Ada lagi? Nggak ada ternyata ya. Kita cari dari pasangan faktor ini yang bila dijumlahkan hasilnya min 6. Coba 1 tambah 5. Berapa 1 tambah 5? 6. Kemudian yang kedua min 1 dikurang 5. Berapa min 1 dikurang 5? Min 6. Jadi pasangan faktor yang memenuhi adalah yang min 1 dengan min 5. Kenapa? Karena bila dijumlahkan hasilnya adalah B, yakni min 6. Jadi faktornya berapa? X kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan menjadi x berapa? Min 1 ya. Dan x min 5. Bisa kita dapatkan x min 1 sama dengan 0. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 1. X 0 tambah 1. Jadi x sama dengan 1. Atau x min 5 sama dengan 0. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 5 menjadi x sama dengan 0 tambah 5. X sama dengan 5. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Atau akar-akarnya? Nah, bisa kita tuliskan seperti ini kalau kita himpunan penyelesaian 1 dan 5 ya. Nah ini himpunan penyelesaian atau akar-akarnya 1, 5. Nah, baik kita ke contoh selanjutnya. Contoh keempat, soalnya adalah berapakah akar-akar dari persamaan berikut? 3x kuadrat plus 11x plus 6 sama dengan 0. Di sini kalau kita selesaikan A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya sama dengan 11. C-nya sama dengan 6. Berbeda nggak dari yang sebelumnya? Berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya di A. Kalau tadi sebelumnya A-nya selalu sama dengan 1, sekarang kita coba A-nya yang lebih dari 1.
Nah, A yang lebih dari 1 kita ambil 3 coba ya. Nah, kita selesaikan pakai cara yang sebelumnya. Kita cari pasangan faktor dari 6, apa aja pasangan faktornya? Iya, 1 dengan 6. Kemudian apa lagi? Iya, 6 min 1 dengan min 6. Min 1 kali min 6 kan 6 ya. Apalagi pasangan faktornya? Iya, 2 kali 3. Dan yang terakhir min 2 kali min 3. Coba kita cari jumlahan yang hasilnya sama dengan 11. Pertama 1 ditambah 6 berapa? 7. Kemudian min 1 dikurang 6 berapa? Min 7. Faktor yang ketiga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan yang terakhir min 2 ditambah min 3 atau min 2 dikurang 3 sama dengan min 5. Nah, cari pasangan faktor yang memenuhi bila dijumlahkan hasilnya adalah B. B-nya sama dengan 11. Ada nggak? Ini 7 min 7, 5 min 5. Nggak ada ternyata yang memenuhi dengan 11 tadi. Nah, artinya tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang awal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya dengan sama kita kalikan A dan C-nya. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya 3, kita tulis ulang. B-nya 11, C-nya sama dengan 6. Nah, kita cari pengali dari A kali C. Berapa A kali C? 3, A-nya 3, C-nya 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti kita cari faktor dari 18 nih. Pasangan faktornya apa aja? 18. Ya, pertama 1 dan 18. Kemudian min 1 dan min 18 ya. Min 1 kali min 18 kan 18. Apalagi 2 kali 9 ya. 2 dan 9. Berapa lagi? Min 2 dan min 9 ya. Berapa lagi? Iya, masih ada ya. 3 kali 6 ya. 3 kali 6 dan min 3 kali min 6. Kita cari jumlahan yang hasilnya sama dengan B atau yang hasilnya sama dengan 11. Yang pertama 1 tambah 18. Berapa 1 tambah 18? Ya, 19. Yang kedua min 1 dikurang 18 atau min 1 tambah min 18 min 19. Yang ketiga 2 tambah 9 berapa? Ya, 11. Min 2 min 9 min 11. Yang kelima 3 tambah 6. Berapa 3 tambah 6? 9. Kemudian min 3 min 6 min 9. Jadi jumlahan yang hasilnya adalah B. B-nya berapa? 11. Kita cari. Oh, ternyata ini hasilnya yang 11. Jadi pasangan faktornya adalah 2 sama 9. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, tidak bisa langsung kita faktorkan kayak sebelumnya. Nah, jadi 2 sama 9 ini untuk memecahkan antara 11x tadi. Coba kita lanjutkan ya. 3x kuadrat plus 11x plus 6 sama dengan 0. Kalau sebelumnya bisa langsung kita faktorkan, namun ini tidak. Ini berbeda ya. Jadi jawabannya 3x kuadrat ya. Plus, nah 11 ini kita pecah. Jadi 2 tambah 9 atau 9 tambah 2. Jadi 9x tambah 2x. Nah, kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Begitu. Nah, jadi dari sini bisa kita dapatkan berapa nih? Iya, 3x-nya keluar ya, 3x-nya keluar. Jadi dalamnya tinggalnya berapa nih? X tambah 3. Bisa? Nah, ditambah ini 2x tambah 6, apa yang keluar? 2-nya yang keluar ya. Tinggallah x tambah 3 di dalamnya sama dengan 0. Ini namanya sifat distributif ya. Sifat dari yang ketiga yang kemarin kita pelajari. Kalau belum paham coba dibuka lagi atau dilihat lagi materi kelas 7-nya. Dan ini kita terapkan di sini ya. Coba sama nggak nih? Kenapa bisa begini? Coba 3x kali x, 3x kuadrat. 3x kali 3 ya 9x. Kemudian 2 kali x, 2x 2 kali 3 6. Jadi yang sama kita distributifkan lagi, 3x plus 3 keluar. Jadi bentuk pengalinya jadi berapa? Pertama, suku pertama jadi 3x, suku keduanya 2 tambah 2 sama dengan 0.
Nah, inilah faktornya. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Di atas ini ya kita coret-coret ya. X plus 3 dikalikan dengan 3x plus 2. Coba bener nggak? X kali 3x. 3x kuadrat. X kali 2. Berapa nih? 2x. 3 kali 3x. 9x. 3 kali 2. Berapa? 6 ya. Berapa nih yang bisa kita jumlah ini ya? 2x sama 9x. Jadi 3x kuadrat plus 11x plus 6. Nah, sama ternyata. Berarti ini benar faktornya. Jadi faktornya adalah x plus 3 dan 3x plus 2. Jadi akar-akarnya x plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Yang kedua 3x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan min 2 ya. 0 dikurang 2 ya. Min 2. Jadi x sama dengan min 2 per 3. Jadi akar-akarnya berapa akar-akarnya? Iya, akar-akarnya adalah min 3 dan min 2 per 3. Min 3 dan min 2 per 3. Ini akar-akarnya. Nah, ini dengan cara faktorisasi kita menentukan persamaan kuadrat yang A-nya lebih dari 1. Lanjut kita ke contoh yang kelima, contoh terakhir. Soalnya adalah tentukan akar-akar dari persamaan 6x kuadrat plus 7x plus 2. Nah, dengan catatan A-nya lebih dari 1 atau A-nya 6 ya. A-nya berapa di sini? A-nya 6. Kemudian B-nya 7, C-nya 2. Nah, caranya adalah kita kalikan dulu A kali C-nya berapa? A kali C sama dengan berapa? 6 kali 2, 12. Kita cari pasangan faktor dari 12 ini apa aja. Pasangan faktor dari 12 ini pertama 1 kali 12. Kemudian apa lagi? Min 1 kali min 12. Kemudian apa lagi? Iya, 2 kali 6. Apalagi min 2 kali min 6. Masih ada? Masih. 3 kali 4. Dan yang terakhir min 3 kali min 4. Nah, kita cari jumlahan dari pasangan faktor yang hasilnya adalah B. Hasilnya adalah 7. Berapa? Pertama, pasangan faktor yang pertama 1 tambah 12 berapa? 13. Bukan ternyata. Kemudian selanjutnya min 1 dan min 12 kurang 12 berapa? Min 13. Bukan juga. Selanjutnya 2 tambah 6 berapa? 8. Yang keempat min 2 dikurang 6 min 8. Yang kelima 3 tambah 4 tuh 7. Yang keenam min 3 dikurang 4 sama dengan min 7. Kita cari pasangan faktor yang dijumlahkan hasilnya B. B nya berapa? 7. Adalah 3 dan 4 ini. Nah, selanjutnya baru dari kita dapatkan ini 3 sama 4 ini belum menjadi faktor, ingat ya, baru menjadi pemecah 7x nya. Jadi itu 6x kuadrat plus 7x plus 2 sama dengan 0. 7x nya kita pecah menjadi 3 dan 4 tadi ya. Jadi 6x kuadrat berapa nih? Plus ya berapa? 3x plus 4x plus 2 sama dengan 0 ya. 3x tambah 4x kan 7x. Nah, ini kemudian baru kita faktorkan 6x kuadrat plus 3x dulu nih. Ini dulu. Dan 4x plus 2 ini. Nah, ini x-nya keluar dan 3x-nya juga keluar. Ya, 3x sama dengan berapa? 6x kuadrat dibagi 3x. Caranya begitu ya. Sama dengan 2x. Kemudian 3x bagi 3x 1. Dan ini 2-nya keluar. 2 dalam kurung 2x. 4x bagi 2 berapa? 2x. 2 bagi 2 berapa? 1. Sama dengan 0. Sudah sama ya. 2x plus 1, 2x plus 1. Bisa kita keluarkan 2x plus 1-nya. Berarti di pengalinya tinggallah suku-suku koefisien dari ini ya. Jadi ini 3x ya. 3x ini
2 plus 2 sama dengan 0. Begitu. Nah, untuk mengeceknya coba kita cek, kita kalikan aja. 2x plus 1 dikalikan 3x plus 2 sama dengan 0. Kita kalikan satu-satu. 2x kali 3x 6x kuadrat. 2x kali 2 4x. 1 kali 3x plus 3x. 1 kali 2 2 sama dengan 0. Kita jumlahkan 4x sama 3x nya. Jadi 6x kuadrat plus 7x plus 2 sama dengan 0. Betul berarti ini faktornya. Nah, 2x plus 1 dan 3x plus 2. Sehingga akar-akarnya adalah 2x plus 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 dikurang 1 min 1. X sama dengan min 1 per 2. Atau 3x plus 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 0 dikurang 2 min 2. X sama dengan min 2 per 3. Nah ini kelihatan min 2 per 3 ya. Jadi akar-akarnya berapa? Akar-akarnya iya adalah min 1 per 2 dan min 2 per 3. Begitu. Nah itu untuk akar-akar dengan pemfaktoran yang A-nya lebih dari 1. Itu ya yang kita bahas pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.